Selamat malam teman-teman. Malam menjelang akhir pekan nih ya. Malam Sabtu. Kita akan ngobrol dengan seorang Kak Kean ya. Kak Kean seorang Ya, Pak. mahasiswa ya. Mungkin nanti Kak Kean akan berkenalan dengan teman-teman. Kita akan ngobrol tentang kurang lebih tentang teknologi informasi. Kurang lebih tentang itu. Silakan Kak Kean boleh berkenalan dengan teman-teman. Oh ya, jadi salam kenal semuanya. Namaku Kea Nafis Santang. Saya dulu SMP ya di SMP Anissa. Sekarang saya sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Saya mengambil jurusan Sistem dan Teknologi Informasi dan sekarang saya sudah menghabiskan tahun kedua saya di kuliah. Tahun kedua di kuliah ya. Iya, Pak. Kuliahnya di sistem teknologi dan Sistem sistem dan informasi. Teknologi Informasi. Baik, Mungkin baik. kalau di kuliah atau kampus lain dikenalnya Sistem Informasi saja. Kalau di Ya, ITB ya. namanya Sistem dan Teknologi Informasi. Hmm, baik, mungkin awalnya ke Ken, kenapa mengambil jurusan itu? Jadi saya dari awal masuk kuliah itu udah punya target, yaitu saya ingin masuk jurusan yang berbau informatika seperti programming dan coding dan sejenisnya. Tapi di ITB, spesifik di ITB itu tahun pertama kami sebagai mahasiswa tidak memiliki jurusan. Kami masih harus bersaing sama mahasiswa lainnya selama setahun, namanya TPB atau tahap persiapan bersama, kayaknya namanya itu panjangannya. Itu intinya kami hanya mempunyai sebuah fakultas, tetapi tidak memiliki sebuah jurusan. Nah, saya punya banyak pilihan waktu itu. Di fakultas saya namanya STEI, atau Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Ada teknik informatika alias computer science, ada sistem teknologi informasi, ada teknik elektro, ada tenaga listrik, ada biomedis, dan ada telekomunikasi. Saya pilihan itu ada dua. Pertama saya pengen teknik informatika atau saya juga pengen sistem teknologi informasi. Tapi saya bimbang. Saya awalnya bingung maunya apa. Tapi ujungnya saya melihat bahwa kedua itu intinya adalah apakah saya ingin mempelajari secara spesifik hanya teknologi informatika seperti coding saja, atau saya juga ingin mempelajari hal-hal seperti bisnis dan manajemen dan sejenisnya. Kalau saya hanya ingin murni informatika, saya memilihnya ya teknik informatika. Tapi saya juga pe- tertarik lah sama bisnis dan manajemen. Jadi saya memilih sistem dan teknologi informasi yang isinya sebuah hibrida di antara programming, tapi juga melihat sisi manajemen dan bisnisnya. Oleh karena itu saya mengambil jurusan tersebut. Gitu sih Pak sebenarnya. Ya, ya. Alur pikir Berarti saya. lebih general ya. Lebih Hmm. mengorbankan spesifiknya, spesialitasnya, tapi dapatnya lebih banyak juga gitu. Iya, iya, iya. Mungkin boleh cerita Kak Ken selama perjalanan 2 tahun ini apa saja yang dipelajari di sistem informasi? Wah, kalau tahun pertama sih, seperti saya yang bilang kan masih TPB ya sebetulnya itu kita masih standar lah, fisika, kimia, matematika, dan hal-hal yang masih umum, yang sama lah buat semua orang di ITB, kayak juga bahasa Indonesia. Tapi ketika sudah masuk jurusan, saya baru dapat tuh apa yang spesifik ke jurusan saya. Pertama tuh tentunya dapat programming. Kita dapat materi namanya algoritma dan struktur data, dan juga object oriented programming. Ini merupakan mata kuliah yang sangat berat di programmingnya seperti bahasa C dan Java dan juga Python dan seterusnya. Terus kami juga mendapatkan mata kuliah seperti jaringan komputer nih yang dan manajemen basis data. Ini mungkin lebih spesifik lagi nih karena jaringan komputer itu fokus ke cara kerja komputer. Ini lebih mungkin ke anak-anak yang jurusan teknik komputer. Dan saya ya mata kuliah yang saya paling senangi itu sebenarnya manajemen basis data dan juga pemodelan basis data. Jadi sebenarnya itu database ya. Kita di dunia sekarang ini data kan lagi oh wow lagi trending banget. Jadi saya sangat tertarik dengan database dan cara mengolahnya, cara membuatnya dan cara mendesainnya. Dan itu mata kuliah favorit saya karena saya suka dengan topiknya dan juga itu sangat menurut saya sangat berguna sih. Selain itu masih yang murni lumayan informatika lah. Saya juga mendapatkan mata kuliah yang berbau bisnis seperti um, manajemen sumber daya, seperti organisasi manajemen perusahaan industri. Mata kuliah ini tuh yang lebih fokus ke manajemen, cara mengolah sebuah bisnis, cara
mengatur karyawan, cara membangun sebuah bisnis dan sejenisnya. Jadi dan karena kami STI atau Sistem Informasi, kami mengambil mata kuliah tersebut dengan perspektif teknologi. Jadi fokus ke misalnya sebuah divisi IT dan interaksinya dengan seluruh organisasi atau peran peran sistem informasi di sebuah perusahaan dan kayak tugas-tugas sebuah analis sistem dan sebuah konsultan dan sejenisnya. Jadi kami bukan cuma ngerti teknologinya, tapi kami juga diajarkan cara mengintegrasikan teknologi tersebut ke sebuah sistem yang sudah ada. Itu sih yang saya so far masih pelajari. Ya, ya, ya. Jadi ada sisi spesifikasinya, ada sisi spesifiknya, ada sisi yang general juga tadi ya, tentang sisi bisnis juga. Di 2 tahun Mm. pertama di ITB, tadi sempat disampaikan juga ada mata kuliah yang cukup sulit. Bagaimana boleh Kak Kian berbagi cerita, pernah Kak mengalami semacam kendala, mengalami kendala Saya perkuliahan, mungkin semacam apa ya, ini sulit banget, mungkin strateginya seperti apa bisa keluar dari situasi seperti itu? sejauh ini sih menurut saya yang sulit itu paling sulit saat di tahun pertama karena saya belum punya jurusan. Itu uniknya di ITB. Kalau belum punya jurusan tuh buat beberapa orang sih ya oke-oke saja lah. Kayak SMP SMA biasa. Tapi di ITB tuh tingkat kesulitannya tuh dinaikkan. Kayak soal bayangin soal-soal olimpiade yang susah itu menjadi Hmm. sebuah standar lah gitu. Dan mereka sangat fokus terhadap penurunan. Dan itu menurut saya sangat sulit karena itu satu saya tidak terlalu tertarik. Saya jujur aja setelah SMA saya emang udah pengen belajar informatika dan bisnis. Saya tidak tertarik lagi dengan fisika, matematika dan kimia. Tapi saya juga harus melewati itu tahun pertama. Itu menurut saya yang paling susah sih karena satu soal susah, dua juga saya tidak terlalu tertarik lah dengan itu. Tapi kalau yang sudah penjurusan ini sebenarnya sementara masih lancar-lancar aja sih, masih aman, masih masih aman lah, masih lancar, belum ada kendala. Mungkin ada matkul yang memang sulit seperti Jarkom atau jaringan komputer atau seperti eh, Arsikom, arsitektur komputer itu menurut saya lumayan sulit juga. Tetapi karena walaupun sulit, saya sangat tertarik dengan mata kuliahnya dan yang saya pelajari emang menarik. Jadi nafsu atau semangat belajar itu masih ada gitu loh, dibandingkan dengan mata kuliah yang saya tidak jago dan saya tidak tertarik. Jadi itu sebuah saving grace lah bagi saya. Itu juga mungkin tips sih buat saya dari orang-orang yang masuk kuliah. Uh, Jangan takut untuk menginvestasikan waktu untuk cari kira-kira apa sih yang menarik buat kalian. Soalnya apapun itu jurusannya, kalau kalian tertarik, kalian tidak akan enjoy belajarnya. Nah, kalian tidak akan cari nafsu untuk cari ilmunya itu. Jadi itu sih, untuk sementara karena saya masih sangat tertarik dengan mata kuliahnya, saya aman-aman aja. Ya, ya. Jadi kuncinya interest dulu ya. Sesulit apapun, kalau Ya. udah suka ya, semua bisa dilalui ya. Mm-mm. Nah, sekarang setelah 2 tahun ini, apa yang Kak Kian pengalaman seperti apa yang Kak Kian rasakan selama 2 tahun ini? Mungkin dalam konteks melihat dari perspektif seorang mahasiswa melihat sisi bisnis itu sekarang seperti apa dari sisi teknologi informasi? Oh, maksudnya kayak sekarang di dunia gini kayak apa dari Iya, saya itu. iya. Oh, menurut saya sih ini mungkin memang sudah jelas ya, tapi trennya kan memang sekarang apa-apa tuh digital, ada aplikasinya. Saya melihat sih kalau di spesifik di Indonesia, saya ngeliat tuh startup di Indonesia tuh banyak banget. Karena Hmm. orang-orang tuh terinspirasi oleh Gojek, Tokopedia, karya-karya anak bangsa yang bisa sebesar itu. Dan oleh karena itu banyak banget startup-startup swasta yang muncul dari tanah atas. Dan menurut saya tuh eh, peran-peran informatika dan juga manajemen itu menjadi lebih penting lagi di dunia sekarang tuh. Karena satu butuh orang yang pakarnya bagus dan apa ilmunya bagus dalam matematika pasti ya programmer lah software dev lah web dev lah pasti butuh itu dan itu pasarnya sekarang sangat besar dan dibutuhkan lah untuk semua industri. Dua juga dibutuhkan orang yang bisa membuat sebuah visi atau setidaknya mengatur visi perusahaan yang udah ada supaya bisa mengintegrasikan teknologi gitu karena banyak banget saya lihat tuh masalah tuh perusahaan mencoba membuat mereka menjadi lebih digital. Mereka kayak bikin aplikasi atau mengonlinekan beberapa jasa mereka. Tapi transisinya tidak lancar karena mereka nggak siap. Karena mereka punya teknologinya, tapi tidak ada yang mengerti cara mentransisikannya. Itu juga hal yang menurut saya tuh overlooked lah, kayak sering terlewatkan. Dan menurut saya juga kayak
Itu sih kalau dari segi bisnis. Saya juga ada pendapat sih tentang kayak Indonesia secara keseluruhan, tapi nggak tahu tuh Pak, boleh nggak saya ngomong itu Pak? Iya, silakan. Menurut saya sih di Indonesia tuh ada gimana ya? Krisis literasi media atau krisis literasi digital lah menurut saya. Soalnya kayak uh, ini lebih ke arah pengguna sih ya, ke arah misalnya media sosial atau kayak aplikasi online shopping gitu loh. Kadang tuh masih banyak yang kurang paham kalau mereka sedang di apa ya, di scam, ditipu, atau mungkin kayak membaca yang satu informasi yang tidak tidak benar, hoax lah istilahnya. Menurut saya itu hal yang sebisa mungkin tuh ya pasti sebaiknya orang yang mengatur media sosial, misalnya Twitter atau Instagram, membantu mencegah atau kayak online online shop atau Tokopedia juga bantu mencegah. Tapi sebagus-bagusnya integrasi teknologi dalam aplikasi tersebut, em, dibutuhkan juga pengguna yang lebih pintar juga gitu loh. Jadi menurut saya edukasi Indonesia sebaiknya tuh juga lebih fokus ke arah penggunaan media yang lebih bagus gitu, lebih bijak lah. Itu saja sih Pak, singkatnya. Iya, iya, iya. Berarti bolehkah disimpulkan sintesis ya mungkin ya, eh, bahwa kepemilikan perangkat digital tidak selalu koheren atau apa namanya sejalan dengan kemampuan literasi ya ternyata ya. Setiap orang Iya, mereka mungkin ya justru sebatas sebatas user ya, tapi mereka kemampuan literasinya belum tentu ya. iya Pak. Hmm. Justru yang saya khawatirkan itu adalah karena segala hal itu dimudahkan ya dengan adanya digital lah, apa-apa bisa online, apa-apa ada di HP. Itu ya bagus sih, jadi lebih sederhana. Saya nggak usah jauh-jauh buat pesan makanan, saya nggak usah jauh-jauh buat membuat sesuatu lah, gampang. Masalahnya adalah jadi orang tuh susah untuk mengecek sendiri apakah yang saya lakukan itu benar atau yang saya lakukan itu bijak. Misalnya itu, saya misalnya membaca nih dari di forward dari grup keluarga ada sebuah hoax bahwa apalah ada buaya di Bintaro, nggak tahu, ya, imajinasikan aja lah sebuah hoax, dan itu orang-orang tuh rentan untuk ya udah percaya aja gitu loh karena ini ada di internet berarti ini adalah sebuah kebenaran. Itu menurut saya sangat berisiko sih, karena jadi orang malas untuk cari tahu sendiri dengan ilmunya sendiri itu loh, critical thinking-nya jadi kurang. Itu juga menurut saya masalah yang kurang di Indonesia ya Pak, critical thinking dan kemampuan untuk ya udah menggunakan nalar sendiri, menggunakan otak sendiri, dan itu suatu hal yang paling rentan di Indonesia itu loh kalau masalah penggunaan digital. Jadi balik ke kata Pak Awo itu yang membuat sebuah perangkat dan sebuah user itu ya udah mereka sebatas user aja, tapi mereka tuh terlalu terima apa saja adanya gitu loh, nggak mempertanyakan lebih dalam lagi. Itu sih Pak. Iya, iya, iya. Sebenarnya ini menarik topiknya ya. Cuma ini dibatasi waktu tinggal 5 sampai 10 menit. Nggak apa-apa Pak, saya Mungkin lagi semalaman. untuk Kian ini kan bagus ya apa tentang ada dua topik bagus nih. Satu tentang literasi digital dan satu lagi tentang teknologi informasi tadi. Mungkin untuk literasi digital mungkin sebatas teman-teman tahu saja bahwa kita memang perlu harus eh, meningkatkan kemampuan literasi digital. Nah, sekarang yang kembali ke topik awal tentang sistem informasi tadi, bolehkah Kak Kian berikan pesan ke teman-teman, terutama kan tadi singgung juga kan banyak sekali startup kan. Mungkin semacam mindset ya, kenapa teknologi begitu urgent, begitu dibutuhkan dalam bisnis mereka dan secara umum mungkin dalam kehidupan mereka, khususnya dalam bisnis. Oke. Kalau dari segi bisnis sih lebih ke masalah, oke, ada dua hal sih yang kenapa tuh sangat urgent buat Hmm. bisnis itu untuk meningkatkan teknologi. Satu itu namanya opportunity cost. Sederhananya aja, kalau Anda tidak menggunakan teknologi, perusahaan lain akan menggunakannya. Dan ketika perusahaan lain menggunakannya, Anda akan tertinggal. Kalau Anda tidak mau beradaptasi, Anda tidak mau berevolusi, tidak ingin mengubah kebiasaan Anda yang mungkin sudah dari kapan tahu, karena tidak bisa keep up lah dengan tren masyarakat yang lebih digital. Dua, ya masyarakat ujung-ujung sini ya udah kebiasa sama yang online. Contohnya orang sekarang jarang banget dari ojek pangkalan. Orang-orang yang punya supir juga mau sekaya apapun orangnya yang punya supir juga sudah berkurang. Untuk orang manggil taksi juga udah berkurang. Karena orang udah tahu ya sudah ada opsi online-nya, ada Uber, Gojek, Grab.
Hmm. Sama juga dengan aplikasi-aplikasi lain di GoFood, kayak layanan delivery yang spesifik kayak dulu kan misalnya McD punya pesanan antar sendiri, sama KFC juga punya sendirinya, misalnya 500 600. Sekarang orang udah nggak menggunakan itu lagi, orang ya udah Gojek, GoFood, Grab, GrabFood. Hmm. Kalau pasarnya ke arah situ, ya Anda harus bisa menyesuaikan kebutuhannya dengan pasar. Kalau bisa inovasi, kasih mereka yang mereka belum tahu mereka pengen gitu loh. Kayak sebelum misalnya kita sebelum ini kan ya kita nggak tahu kita pengen sebuah app yang bisa manggil ojek. Sekarang karena Gojek kita inovasi, orangnya kayak iya ya bener juga ya kita bisa manggil Gojek dengan HP itu kan gampang daripada nyamperin dan juga harganya lebih murah. Itu kan sebuah inovasi gitu loh. Jadi cari sebuah suatu hal yang belum ada dan orang belum tahu diinginkan. Itu penting sih bagi sebuah bisnis karena di bisnis yang sangat karena juga dengan balik ke startup yang tadi kan ramai banget ya pasar startup. Jadi kita harus make sure bahwa kita harus bisa stand out lah dibandingkan yang lain. Dengan caranya ya inovasi misalnya. Itu sih Pak menurut saya. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak. Mungkin kenapa maaf, teknologi cukup urgent buat bisnis. Tingkatan pertama mungkin supaya kita bisa beradaptasi ya, update dengan Mm-mm. situasi. Dan mungkin next the high level mungkin supaya kita tidak sekedar adaptasi, tapi kita bisa memimpin, sebenarnya memimpin di Mm-mm. bisnis kita sendiri dan juga memimpin di bidang teknologi itu tadi. Sangat menarik. Kakaknya, terima kasih banyak. Bagus jadi ingat jadi salah satu quotes mungkin dari Bill Gates atau Steve Jobs, mungkin Bill Gates ya. Ketika Anda tidak menerapkan teknologi, maka lambat laun bisnis Anda akan tenggelam. Kecuali memang Anda memutuskan untuk tetap berbisnis secara tradisional ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ken. Selamat berakhir Pasti juga Pak. pekan. Lain waktu mudah-mudahan bisa kita sambung lagi ini karena keterbatasan limitasi dari Zoom meeting. Tapi insya Allah semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi ya.